Yo, halo, selamat datang di channel Aku Bukan Wibu. Kali ini gue mau lanjutin cerita Suraya kemarin. Di part sebelumnya, kita diperlihatin masa lalu Kuse, di mana pastor yang cukup dekat sama Kuse dibunuh oleh salah satu anak dari rumah amal Ordo yang bergabung ke Mata Obsidian. Selain itu, kita juga tahu kalau sponsor dari Kuse, yaitu Noptok, berniat ngebubarin Ordo lewat reformasi milik faksi Rosklai. Belum lagi, kita juga tahu bahwa salah satu alasan Selgi ikut faksi Rosklai adalah untuk menyelamatkan Ratu Sepit biar nggak jadi ratu boneka yang dimanfaatin banyak orang. Di part 30 ini kita akan fokus ke Rike dan Tu yang berkunjung ke rumah amal Ordo dan deal-dealan antara Kuse dengan Hiroto. Part kali ini gue ambil dari volume 4 chapter 3 sampai dengan 4. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Di sepanjang perumahan yang berjajar di jalan berbukit, terlihat seorang gadis muda yang sedang berjalan di atas atap perumahan di sana. Dia tidak lain adalah Tu si ajaib. "Hei Rike, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" kata Tu kepada temannya yang sedang berjalan di bawah sana. Di sisi bawah terlihat Rike yang memasang ekspresi kesal dengan pakaian yang sederhana dan tanpa membawa busur panahnya. "Di atas sana berbahaya. Tu, kau mungkin baik-baik saja jika terjatuh, tapi siapapun yang melihatmu akan terkejut." Mengabaikan peringatan Rike, Tu melihat pemandangan kota dari atas atap dengan heran. "Rike, katakan padaku, menurutmu, mengapa beberapa rumah memiliki atap yang bagus dan rapi, namun ada pula yang runtuh? Itu soal apakah ada yang punya uang untuk memperbaiki atapnya atau tidak? Keadaan setiap orang berbeda-beda. Tapi tidak ada atap yang rusak di bagian kota bangsawan, itu sudah pasti." Mendengar itu, Tu sedikit bergumam kepada Rike. Bangsawan adalah orang-orang seperti Flynn Suda kan? Menteri ke-7 Flynn Suda adalah kasus yang sangat istimewa bahkan di kalangan bangsawan lainnya. Wanita itu adalah kepala divisi layanan kesehatan di Majelis Aureatia. Dia mungkin orang terkaya di negara ini, nomor 2 setelah Ratu sendiri. "Hai Rike, menurutmu jika aku menjadi sekaya itu, apa aku bisa melihat Sepit kapanpun aku mau?" Dari sisi Rike, Tu adalah seorang gadis yang asal-usulnya belum jelas. Dia tidak mengetahui alasan mengapa Tu sangat ingin bertemu Ratu Sepit. Namun, dia tahu bahwa Tu adalah gadis yang jujur dan polos. Belum lagi, Rike tahu kalau Tu memutuskan untuk berpartisipasi di pameran Shiguai karena dia dijanjikan akan bertemu Ratu Sepit di sana. Meskipun begitu, Rike tidak berpikir bahwa Tu berniat mencelakai Ratu Sepit. Secara teknis, ada cara lain untuk bertemu dengan Ratu. "Tu, apakah kau tahu kemana tujuan kita hari ini?" Tu menempelkan jari telunjuknya ke dagu dan menatap ke langit karena bingung. "Tidak, aku tidak tahu apapun." "Kau datang tanpa mengetahuinya?" kata Rike yang gak begitu terkejut. Meski Rike tahu kalau Tu itu makhluk kuat yang melampaui monster manapun, dia sudah terbiasa dengan sikap Tu yang seperti anak kecil. Dia kemudian menjelaskan kemana mereka pergi. Rumah amal Ordo. Mereka mengasuh anak yatim dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu membesarkan anak mereka dan mendidik mereka. Hal seperti sejarah, penulisan, seni kata, aritmatika, dan sejenisnya. Kedengarannya sulit, kata Tu yang agak penasaran. Saat ini, ada beberapa tempat yang mengajarkan hal-hal yang lebih sulit dari itu. Sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah di Aureatia bahkan lebih kompleks. Di sana, anak-anak mempelajari hal-hal seperti ilmu alam atau teori ekonomi. Ratu Sepit juga bersekolah di sana. Lagi pula, dia masih berumur 11 tahun. "Kalau begitu, kalau aku bergabung ke tempat bernama sekolah ini, aku bisa bertemu Sepit juga?" kata Tu dengan mata bersinar dan penuh semangat. Namun, semangatnya dalam sekejap padam setelah mendengar jawaban Rike. "Sekarang, masih ada ujian super sulit yang harus kamu lewati untuk bisa masuk. Ujian akademis. Kurasa aku akan tetap mengikuti pameran Shiguai," kata Tu sambil menoleh ke sisi lain dan menggaruk rambutnya karena berusaha mengalihkan topik. "Yah, paling tidak, Ratu akan menyaksikan pertandingan di babak kedua. Jika kau dan Ratu saling kenal, dia mungkin akan mengenalimu." Waktu berlalu dan tanpa sadar, Tu hampir berjalan ke arah yang berbeda dengan Rike karena terlalu menikmati pemandangan dari atas atap. "Tu, kau salah jalan." Tu kemudian melompat dari atap lantai 3 dan berputar di udara. Dia mendarat dengan satu kaki di trotoar, lalu tertawa dengan wajah bodoh. "Hehehe, aku hampir melupakanmu." Rike menghela nafas, lalu berkata, "Lagian,
Bukankah sebenarnya nggak ada alasan bagimu untuk ikut bersamaku? Lagi pula ini hanya urusan pribadi. Aku hanya mampir untuk menyapa seorang teman yang telah membantuku sebelumnya. Aku dikontrak sejak dulu untuk melakukan perjalanan pengawal untuk Ordo. Dari perkataanmu, pekerjaanmu ini hampir selalu mengawal orang atau menjaga seseorang ya? Aku kira kebanyakan memang iya. Mungkin sih, aku cukup ahli dalam mengendus bahaya. Tak terasa, mereka pun akhirnya sampai di depan rumah amal Ordo yang ada di Aureatia. Di sini, ini gedungnya, kata Rike sambil menatap gedung yang ada di depannya. Itu mengikuti pandangan Rike lalu berkata, atapnya jelek ya? Ya, kurasa tidak begitu, kata Rike yang berusaha tidak terganggu oleh hinaan dari itu. Rike kemudian membunyikan bel, dan sesaat kemudian, seorang pemuda yang terlihat seperti calon pendeta menyambut mereka. Selamat pagi. Kapalnya ada di sana. Tapi apakah kamu punya urusan di sini? Maafkan kunjungan mendadak ini. Saya Rike si Kemalangan. Saya ingin mampir dan menyampaikan salam saya kepada Aiten si Dayung Kayu selama saya berada di Aureatia. Oh, dan aku adalah Tusi Ajaib. Tu melompat dari belakang Rike dan ikut memperkenalkan diri. Kemudian, calon pendeta itu berkata kepada Rike, Aiten si Dayung Kayu ya? Dia sudah lama meninggalkan Aureatia. Di mana dia sekarang? Apakah dia dikirim ke kota lain? Tidak, dia keluar dari Ordo. Katanya, dia harus mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi dirinya sendiri. Meskipun begitu, aku pernah mendengar dia menuju ke Lydia, dan setelah kebakaran besar di sana, aku belum mendengar apa yang terjadi dengan dirinya. Di sini, calon pendeta itu bilang kalau Lydia mengalami kebakaran besar. Tapi seperti yang kita tahu, hal itu cuma narasi yang Aureatia ciptakan. Kebenarannya, Lydia hancur karena perang melawan Aureatia. Sekarang, semua orang yang paling cocok untuk menjadi pendeta telah angkat kaki dan pergi. Jadi, aku ditugaskan untuk memimpin rumah amal ini. Namaku Naiji, si simbol belah ketupat. Saya minta maaf setelah Anda datang jauh-jauh untuk berkunjung, malah jadi seperti ini. Pemuda itu tampak agak murung. Tidak apa-apa, kamilah yang merepotkan Anda karena datang ke sini. Ini mungkin tidak lebih dari sekedar pemberian kecil, tapi bisakah Anda mengizinkan saya untuk masuk dan menyumbang ke gereja? Hah? Ya, tentu saja, tentu saja. Pemuda itu tergagap dan segera berjalan memandu mereka dengan wajah ceria. Di sisi belakang, itu mendekati Rike dan berbisik pelan. Haruskah aku memberikan sesuatu kepada mereka juga? Jangan, kata Rike pelan dengan agak panik. Itu kembali berbisik, seperti cangkang serangga kosong atau semacamnya. Jangan. Rike kembali menolak saran itu dengan pelan. Mereka berjalan melewati ruang kelas tempat anak-anak belajar. Terlihat hanya sedikit anak yang dirawat Ordo. Meskipun Aureatia adalah negara terbesar Minia, akibat dari teror Raja Iblis sejati dan penggiringan opini oleh Noptok, kondisi Ordo dipandang buruk oleh banyak orang. Lalu ada seorang pria berjalan ke arah mereka dari ujung koridor. Rike tersentak. Kau? Oh, kalau tidak salah, Rike si Kemalangan kan? Lihatlah wanita baik yang kamu bawa ini. Rike segera siaga dan dengan pisau kecil di belakang bajunya. Wah, tidak perlu repot-repot saat ini, kata pria itu sambil mengangkat bahu. Apapun yang terjadi, kamu hanyalah orang bodoh tanpa busurmu itu. Kamu mungkin benar, meski aku orang bodoh, aku cukup yakin itu cukup untuk membuatmu kerepotan. Melihat situasi yang tiba-tiba menjadi tegang, calon pendeta itu bertanya pada Rike. Tuan Rike, apakah Anda kenal dengan Master Jifrat di si perbatasan abu? Master? Rike mengerutkan keningnya mendengar perkataan pemuda itu. Rike kenal dengan pria ini. Dia adalah Jifrat si perbatasan abu dan bos dari Sun Conifer. Orang-orang ini adalah sekelompok preman dari pedesaan. Sejak pekerjaanku 2 tahun lalu, aku memutuskan untuk tidak pernah mempercayai bajingan ini. Kalau begitu, apa maksud semua omong kosong soal master ini, Jifrat? Kota pedesaan? Benar-benar cara yang buruk untuk menyebut kampung halaman tercinta seorang pria, bukan begitu? Jawab Jifrat yang berjalan mendekati dan tersenyum menghina sambil menatap rendah Rike dari bawah wajahnya. Kemudian dengan penuh amarah, Rike berkata, beberapa waktu lalu, saya mengambil pekerjaan menjaga putri seorang petani kaya.
Saya harus mengantarnya ke keluarga yang akan dinikahinya. Yang disewa klien untuk bertindak sebagai penjamin di tempat itu adalah Sun Conifer. Ketika saya berhasil mengawal gadis itu, saya menyerahkannya kepada orang-orang ini. Tetapi, entah kenapa, dari gadis itu dikirim ke rumah petani kaya. Gadis yang sudah kuantar dengan selamat ke tujuannya ternyata telah diculik oleh bandit. Gadis muda yang kembali dengan imbalan uang tebusan tidak lagi dalam kondisi apapun untuk diberikan kepada tunangannya, dan akhirnya dia meninggal. Rike menatap tajam Ciprat. Ya, itu pasti cerita yang aneh ya. Meski begitu, aku bertanya-tanya, mana yang lebih aneh? Itu atau tentara bayaran yang ceroboh yang mencoba memaksakan kegagalan di masa lalu kepada orang lain? Kata Ciprat sambil menatap balik Rike. Rike menghela nafas dan menarik tudungnya hingga menutupi matanya. Ada anak-anak yang tinggal di rumah ini, dan aku tidak ingin mengotorinya dengan darah. Ayo kita keluar, kau adalah bosnya, jadi kau harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang guildmu lakukan. Kau tahu, aku bertanya-tanya, mengapa semuanya mengataiku hal yang sama? Omong kosong dari ocehan orang sok sepertimu. Senyuman Ciprat menghilang, dan dia meletakkan tangannya di sarung pedang panjangnya. Tahan! Seseorang berteriak menghentikan perselisihan mereka berdua. Dia adalah Tusi ajaib. Di dalam, di luar, hal itu tidak akan terjadi. Dan Rike, Tu tiba-tiba menunjuk ke arah Rike. Jangan mencoba membunuh seseorang sebelum menanyakan situasi di depanmu. Tunggu, Tu, kau pikir kau harus memberitahuku itu? Rike mengingat saat di negeri akhir. Kalau Tu bertanya baik-baik pada dirinya dan Krafir saat itu, mereka tidak perlu bertarung sejak awal. Aku belajar dari pelajaranku, jadi kau juga harus mempelajari hal yang sama, kata Tu sambil menyilangkan tangannya dengan percaya diri di dadanya. Mendengar ini, Rike menghela nafas dengan pasrah. Membalikan perkataan benar-benar tidak adil, kau tahu itu? Pendeta muda yang sedang terlatih takut dengan keadaan saat ini. Dia dengan takut-takut berbicara dari belakang Rike dan Tu. Master Ciprat menyumbang untuk fasilitas kami di sini. Berkat dia, aku bahkan bisa menjalankan rumah amal ini sendirian. Apa? Kata Rike dengan terkejut. Pendeta itu kemudian melanjutkan. Jadi, jika memang ada kesalahpahaman di antara kalian berdua, tolong, aku memintamu untuk menyingkirkan pedangmu. Paling tidak, aku akan memintamu untuk menghormati ajaran sang pencipta kata di aula ini. Rike kembali menatap Ciprat. Apa alasanmu? Alasan? Apakah perlu alasan untuk beramal? Kata Ciprat sambil memprovokasi Rike. Aku sangat baik kepada anak-anak, dan anak-anak di sini berkelakuan baik. Siapa yang tidak mau memberi mereka sedikit uang jajan? Rike hanya terdiam dan menatap curiga pada Ciprat. Mata itu, orang sepertimu selalu seperti itu ya? Secara sewenang-wenang menilai dan memberi label apapun yang dilakukan seseorang sesuai keinginannya. Kau yang dibesarkan dengan baik dan pantas menjadi orang baik, apa yang kau ketahui tentang aku? Menyeret dendammu yang sudah berjamur dan membuat banyak orang lain terlibat di dalamnya juga. Dan kamu juga, Ciprat. Tu menyela, dia tidak terintimidasi oleh suasana tegang saat ini. Itu keterlaluan. Kau mungkin tidak menyukai Rike, tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan Ordo. Jika kau punya masalahmu sendiri untuk diurus, maka lakukan saja. Siapa kamu? Tuh si ajaib. Mata hijaunya bersinar samar, menatap tajam ke arah Ciprat. Ciprat, si perbatasan abu, sekali lagi perlahan-lahan meletakkan tangannya di gagang pedang panjangnya. Aku Ciprat, si perbatasan abu. Aku calon pahlawan. Aku diundang ke pameran Sigway dan datang ke Auretia. Tuh tidak tampak terintimidasi sedikit pun oleh pernyataan Ciprat. Dia justru memasang wajah ceria setelah mendengar itu. Begitu ya, kalau begitu kita berada di perahu yang sama. Aku juga seorang kandidat pahlawan, kata Tu sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Ciprat. Kamu pasti bercanda. Wanita sepertimu, calon pahlawan, kata Ciprat dengan wajah tidak percaya dan menolak jabat tangan yang Tu ulurkan. Di samping Tu, Rike menyahut perkataan Ciprat. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kau akan melihatnya setelah mereka mengumumkan pertarungannya. Tu adalah kandidat pahlawan resmi, didukung oleh Menteri ke-7, Prince Sude. Jadi wanita ini lebih kuat darimu ya? Kau sangat menyedihkan. Aku tidak bisa menahan tawa, Rike. Lebih kuat dariku?
Tidak, itu tidak benar. Dike tertawa lalu berkata dengan serius. Dia lebih kuat dari gabungan Krafnir si penatas kebenaran dan aku. Tempat itu seketika menjadi hening. Kivrat tidak bisa membayangkan gadis yang terlihat lemah seperti ini bisa mengalahkan Dike dan Krafnir. Membuat mual saja, persetan dengan itu. Kivlar lalu mundur dan pergi dari tempat itu dan berkata, aku akan mampir lagi. Kau mengerti, terima kasih, seperti biasa, kata pemuda itu yang kata-katanya diabaikan oleh Kivlar. Di sisi lain, itu membeku dalam posisinya saat ini. Tangannya masih terulur. Hei, Rike. Tuh, terima kasih telah menghentikanku. Rike meraih tangan Tuh dengan senang hati memberi salam pada Rike. Aku tidak memikirkan semuanya dengan jelas, entah dia orang jahat atau bukan. Tidaklah benar jika terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa mencoba mempelajari apapun yang tentang dia. Benar, mungkin Kivlar sebenarnya pria yang baik. Mungkin. Dia diam di sana sampai matahari terbenam. Rike memperhatikan Tuh dari belakang saat Tuh ikut bermain dengan anak-anak. Di dalam pikirannya, dia berpikir bahwa kelompok Kivlar, Sun Conifer, adalah sebuah organisasi dari desa di perbatasan yang dengan cepat dan tiba-tiba menjadi terkenal dan bangkit di dunia. Sebuah guild yang didirikan oleh sekelompok pemuda miskin untuk meraih kesuksesan bagi diri mereka sendiri, tanpa ada orang di belakang mereka yang mendukung mereka. Mereka mungkin tidak punya cara lain selain mengotori tangan mereka dengan bekerja keji dan curang. Dunia cahaya dan bayangan berdiri begitu jauh, sehingga mereka yang lahir dalam kemelaratan terpaksa semakin menodai tangan mereka dengan cara-cara kotor tersebut. Ada orang-orang Ordo yang miskin, yang tidak dipedulikan oleh penduduk Auratia. Ada anak-anak yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh Ordo. Orang-orang miskin di perbatasan yang hanya mempunyai kekerasan dan kekerasan. Alternatifnya, ada juga korban yang ditinggalkan di negeri akhir yang dilindungi oleh Tuh. Dalam hati kecilnya, Dike berharap bahwa akan ada keselamatan di luar sana untuk semua orang. Di sisi lain, ada seorang gadis muda yang berumur kurang dari 10 tahun menyukai Kuze. Dia sibuk berkeliling ke berbagai daerah dan hanya bisa mampir ke rumah amal tempat dia tinggal sekitar 3 kali setahun. Gadis itu bernama Leisha. Saat ini, dia sedang berada di rumah amal dan memeluk punggung Kuze dengan manja. Di sisi lain, Kuze sedang mengajari anak lain di pangkuannya tentang naskah Ordo. Aku benar-benar mencintaimu, Pastor Kuze. Aku menyukai semua hal darimu. Semuanya, bahkan sampai ke janggutmu. Jangan panggil aku sebagai pastor. Aku sudah mengingatkanmu berkali-kali. Kuze tersenyum gelisah lalu melanjutkan. Lagi pula, lelaki tua ini hanya ada di Auratia untuk saat ini. Kau seharusnya menemukan seorang pelamar yang jauh lebih terhormat daripada seorang pria tua yang berkeliaran tanpa tujuan. Tapi, menurutku, aku wanita yang sangat cantik. Ya, aku sudah berkeliling ke banyak kota berbeda sebelumnya. Di antara semua gadis berusia 10 tahun yang pernah kulihat, aku belum pernah bertemu orang yang secantik kamu, Leisha. Aku tidak berbicara tentang anak berusia 10 tahun. Leisha berdiri dari pelukannya dan meletakkan tangannya di pinggul. Maksudku, aku cantik, bahkan dibandingkan dengan orang dewasa, kata Leisha dengan wajah cemberut. Aku penasaran soal itu. Leisha dengan bangga mulai mempromosikan dirinya pada Kuze. Opaiku sudah mulai besar dan aku bisa mengenangani tugas memasak sendirian. Jadi, aku pasti sudah siap menjadi seorang istri. Tidak akan lama lagi sampai aku menyembunyikan antikotku juga. Ya, benar Leisha, kau benar-benar seorang kucing garong. Seorang anak laki-laki yang sedang bermain bulu tangkis berteriak. Wanita besar yang datang hari ini jauh lebih cantik dari dia. Jika kau ingin menjadi dewasa, kamu harus mendapatkan opai seperti miliknya. Anak-anak bodoh, apa yang salah dengan kalian? Dasar orang-orang mesum, kata Leisha dengan kesal karena kesal dengan nyinyiran mereka. Jadi, pengunjung wanita muda ini bermain dengan kalian semua, bukan? Gadis macam apa dia? Aku tidak peduli. Aku tidak percaya pada tuh si ajaib itu atau siapapun namanya. Dia terlalu sering memamerkan kaki dan dadanya. Itu tidak senonoh. Dia yang terburuk. Aku tidak ingin memikirkan dia. Tuh si ajaib, Kuze bergumam pelan. Jadi dia calon pahlawan yang disponsori Prince Udo ya? Pastor Kuze, apakah kamu mengenalnya? Tanya Leisha dengan penasaran. Aku kira kau bisa mengatakan kalau dia baik,
Aku pernah mendengar tentang dia dari seorang teman. Apakah dia baik? Semua anak selain Lesa menimpali satu demi satu. Dia sangat baik. Dia berlari ke batang pohon untuk mengambil bola kita. Itu menakjubkan. Tapi tulisanku lebih bagus daripada tulisannya. Opainya adalah sesuatu yang lain. Aduh. Leisha menendang salah satu anak laki-laki itu dan segera kembali bersikap anggun. Dia bisa menulis naskah ordo ya? Aku ingin tahu dari siapa dia belajar. Dia memang menyebutkannya. Leisha memiliki ingatan yang baik dan mengingat apa yang Tuh katakan kepada mereka. Dia bilang dia mempelajarinya dari ayahnya. Sungguh? Tanyaku sih dengan penasaran. Bukankah aku hebat? Aku baru saja memberimu jawaban terbaik, kata Leisha sambil kembali berpegangan pada Kuze. Kamu gadis yang sangat jeli, Leisha. Aku ingin kamu menjadi kakak perempuan bagi semua orang dan terus menjaga mereka. Kuze memujinya dengan bangga, membalai rambutnya. Leisha mengira kalau perhatian yang Kuze berikan ini adalah karena Kuze menyukai dirinya. Kali ini, Leisha duduk di pangkuan Kuze, sama seperti ketika dia masih muda. Sebentar lagi, Leisha akan dibawa sangat jauh untuk diadopsi oleh keluarga di perbatasan yang makmur tanpa ahli waris. Setelah itu, Leisha menceritakan semua keinginannya di masa depan kepada Kuze. Dia membayangkan kehidupan bahagia yang akan dia jalani. Malam hari di Aureatia, tepatnya di bawah jembatan yang tidak tersinari oleh cahaya dari lampu gas di kota. Kuze terlihat berjongkok dan menatap pria yang terikat dan tergeletak di tepi kanal. Dengar, Leisha merasa bangga dia diterima olehmu. Kau tahu itu? Sejak awal, pria yang berniat mengadopsi Leisha bukanlah seorang kepala keluarga dari petani kaya. Dia berpura-pura memiliki status tinggi dan mengadopsi anak-anak dengan penampilan luar biasa dan menjual mereka dengan alasan yang menjijikan. Dengan kondisi ordo yang sedang buruk saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi yang tepat pada para penjahat yang berkeliaran buruk ini. Lihat, dia bilang dia diterima karena dia yang tercantik. Kuze sedang melihat malaikat putih yang duduk di atas lampu gas di atas jembatan. Pria itu kehilangan kesadaran dan tidak bisa mendengar apa yang Kuze katakan padanya. Tapi, kenapa dia belum diselamatkan? Kata malaikat maut itu dengan lembut. Bagaimanapun, Leisha adalah anak yang sangat baik. Kuze tertawa lemah. Dia merasa dibisiki kata-kata, haruskah aku membunuhnya? Kuze berbalik untuk melihat lampu gas di atas jembatan. Nastik sedang menatapnya. Tidak apa-apa. Jawabannya keluar sebagai desahan. Aku berhasil tepat waktu, tanpa ada yang perlu mati. Kata Kuze sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa Leisha sudah aman sekarang. Aku harus tetap tersenyum. Tapi, aku bertanya-tanya, perasaan apa ini? Yang kamu rasakan adalah ketakutan, Kuze. Tepat di bawah jembatan yang melintasi kanal, ada suara lain dari kegelapan. Suara itu milik seorang anak laki-laki berambut abu-abu, atau bisa kita kenal dengan sebutan Hiroto si Paradok. Bagiku, sepertinya kamu takut, Kuze. Terkadang masa depan yang bisa kita ubah bisa terasa lebih menakutkan dibandingkan masa lalu yang sudah melekat. Pasukan Hiroto telah menangkap dan mengikat pria di bawah jembatan itu. Kuze baru saja tiba setelahnya. Anda sendiri adalah orang yang jahat, Tuan Hiroto. Jadi itu sebabnya kamu memberiku informasi tentang orang ini secara gratis, kan? Hiroto tersenyum mendengar itu. Dengan kekuatan kami, keberadaan semua anak dalam Ordo dapat dilacak di seluruh negeri. Saya juga memiliki beberapa informasi tentang organisasi yang sudah kami kuasai. Kuze tetap berdiri diam dan menatap pria yang berlumuran darah itu. Dia berpikir beberapa saat, lalu berkata, "Tidak, itu tidak cukup. Saya punya syarat lain. Jika Anda mempunyai kekuatan sebesar itu, maka aku ingin kamu menyelamatkan semua orang di Ordo untukku. Setelah pameran Shigwai selesai, jika kamu berhasil menang, saya ingin Anda membuat semua anak dapat keluar ke dunia mereka sendiri dan melanjutkan ajaran Sang Pencipta yang telah memberi kita keselamatan. Aureatia mungkin berencana menggunakan badan pemerintahan baru untuk mengambil alih fungsi-fungsi tersebut. Tapi, bahkan dari sudut pandang orang yang tidak beriman seperti saya,
Saya pikir akan jauh lebih efisien untuk membangun institusi seperti itu dengan menggunakan Ordo yang sudah ada sebagai fondasinya. Itulah alasan kami mengharapkan keberadaan Ordo di masa depan. Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Kusei terkekeh pelan. Saya menggerakkan kota bebas Sokahu ke dalam aksi hanya dengan menggunakan kekuatan orasi saya. Saya berjanji bahwa saya akan melindungi Ordo dan membebaskan mereka dari penganiayaan saat ini. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan luar biasa. Sungguh. Kami sudah mengamankan 2 tempat di antara 16 peserta. Kamu akan menjadi orang ketiga. Yang Kusei inginkan hanyalah menjaga iman dan membawa keselamatan bagi para pengikut Ordo. Untuk ini, dia akan mengorbankan apapun. Mari kita bergabung. Kusei si bencana berjalan. Saya menerimanya. Kusei mengambil tangan yang terbentang di hadapannya. Tangan Hiroto cukup kecil. Tangan mungil, seperti anak yatim piatu yang Kusei kenal. Oke Wir, mungkin itu aja untuk part kali ini. Di part 31 nanti, kita bakal lihat Hardy yang mencoba menyelidiki kemampuan Ozonisme dan Sojiro yang diserang oleh mata obsidian. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir dan see you di next video.